Halo, dengan saya Burniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perpindahan energi di rotor. Pertama, kita akan membahas tentang perpindahan energi di rotor mesin sentrifugal. Ini adalah gambar dari sebuah mesin sentrifugal. Kalau kita lihat, tanda panah di sini menunjukkan arah fluida masuk. Tanda panah di atas menunjukkan arah fluida keluar. Dari tampak samping, ini adalah arah fluida masuk, dan ini adalah arah fluida keluar dari impeller. Nah, kita bisa lihat bahwa di mesin sentrifugal, fluida masuk dengan arah sejajar poros. Dan kemudian keluar di arah tegak lurus poros. Kalau kita lihat, sebuah mesin sentrifugal itu memiliki 3 bagian utama. Yang pertama adalah impeller yang ada di dalam ini, yang merupakan elemen geraknya. Kalau di gambar ini ada di sini, ini adalah impeller. Lalu kemudian ada casing yang merupakan rumah dari impeller. Di sini casing ada di sini. Dan kemudian poros yang menggerakkan impeller. Jadi, di sebuah mesin sentrifugal atau di pompa sentrifugal, fluida akan masuk sejajar poros, lalu kemudian masuk ke dalam impeller, dan berputar bersama impeller, dan kemudian keluar searah normal atau tegak lurus dari impeller, dan juga tegak lurus poros, dan kemudian keluar searah tegak lurus poros juga dari casing. Nah, bagian-bagian detail dari sebuah mesin sentrifugal dapat kita lihat nomenklaturnya ada di sini. A di belakang sebelah kiri merupakan stuffing box. Di bawahnya B yang ditunjuk dengan huruf B adalah packing. Lalu kemudian C adalah poros. Lalu kemudian D adalah shaft sleeve atau bantalan poros. Lalu E itu adalah vane yang merupakan pengarah. Lalu F ini adalah casing, ditunjuk di bawah huruf F. Lalu G, huruf G ini adalah mata impeller atau tempat masuknya fluida ke dalam impeller, kalau dari tampak samping ada di sini. Lalu kemudian H ini adalah sudu impeller, kalau dari tampak samping ada di sini, sudu impeller dari sini, dibatasi oleh garis ini, hingga ke sini ini adalah sudu impeller. Lalu kemudian I, ini adalah weir ring. Lalu kemudian J, ini adalah impeller front shroud atau penutup depan impeller. Kalau di sini kurang terlihat dari tampak samping ini, seharusnya ada di sini potongannya. Ini adalah penutup depan impeller atau piringan penutup depan impeller. Dan K ini adalah discharge nozzle atau discharge pipe. Nah, apabila impeller itu kita potong secara melintang, nanti akan terlihat gambar seperti ini. Jadi ini adalah rumah volut atau casing dari impeller. Beberapa buku terjemahan berbahasa Indonesia menyebut bagian ini sebagai rumah keong karena bentuknya memang mirip bentuk rumah keong. Lalu kemudian di sini ada sudu pengarah atau diffuser istilahnya, dan kemudian di tengah ini adalah impeller. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah kiri, di sini tidak ada diffuser. Nah, sedangkan di sebelah kanan, gambar sebelah kanan, ini pompanya dilengkapi dengan diffuser. Apa fungsi dari diffuser? Kalau kita lihat, diffuser ini tidak berputar, berbeda dengan impeller yang berputar. Lalu kemudian sisi inlet itu lebih sempit daripada sisi outlet. Jadi ketika nanti cairan yang dipompa ini masuk ke dalam diffuser, maka kecepatannya akan turun karena penampangnya melebar. Sesuai dengan hukum Bernoulli yang pernah kita pelajari di kuliah mekanika fluida, ketika kecepatan turun maka tekanan naik. Demikian pula rumah volut ini didesain seperti bentuk keong ini. Bentuk keong ini diperoleh dengan
mendesain center impeller tidak sama dengan center bagian lingkaran ini, atau bagian yang melingkar ini. Kalau kita lihat, ini didesain demikian agar penampang aliran di sepanjang gap antara diffuser dengan volute ini, atau gap antara di sini antara impeller dengan rumah volute ini menjadi semakin melebar ketika fluida semakin mendekati discharge, sehingga fluida tekanannya juga kecepatannya turun sedikit dan kemudian tekanannya naik. Nah, kenapa demikian? Perlu kita ingat bahwa fungsi utama dari pompa adalah untuk menaikkan tekanan. Jadi energi kinetik fluida yang naik karena berinteraksi dengan impeller kemudian diubah menjadi energi potensial tekanan. Nah, ini adalah skema segitiga kecepatan di impeller. Nah, karena impeller itu berputar, gitu ya, maka impeller memiliki kecepatan sudut atau angular velocity. Lalu kemudian kecepatan sudut ini dapat kita uraikan menjadi kecepatan tangensial. Ini adalah gambar sebagian sisi keluar impeller, ini adalah gambar sisi masuk impeller. Kalau kita lihat di sisi masuk, karena sisi masuk ini memiliki jari-jari sebesar R1 dari center impeller, maka kecepatan tangensialnya sebesar U1 sama dengan omega kali R1. Di sisi keluar, karena jari-jari outlet impeller ini sebesar R2 dari center impeller, maka kecepatan tangensialnya U2 sebesar omega kali R2. Lalu kemudian ketika fluida mengalir ke dalam impeller, maka fluida akan mengikuti arah alirannya mengikuti geometri dari blade atau sudu impeller. Nah, karena blade memiliki sudut tertentu terhadap sisi keluar dan sisi masuk impeller, maka kecepatan relatif fluida masuk atau keluar impeller juga akan memiliki sudut yang sama. Kalau kita lihat di sini, blade memiliki sudut sebesar beta 1 terhadap arah tangensial. Di sisi keluar, sudut blade memiliki sudut blade sebesar beta 2 terhadap arah tangensial impeller. Dengan demikian, kecepatan relatif fluida masuk ke dalam impeller W1 juga memiliki sudut yang sama terhadap sisi tangensial dari inlet impeller, yaitu sebesar beta 1. Dan kecepatan relatif fluida keluar dari impeller juga memiliki sudut sebesar beta 2 relatif terhadap arah tangensial dari sisi outlet impeller. Nah, kecepatan fluida masuk dan kecepatan tangensial impeller tadi dapat kita jumlahkan untuk memperoleh kecepatan absolut. Jadi penjumlahan antara U1 dengan W1 menghasilkan T1, kecepatan absolut masuk impeller. Penjumlahan antara U2 dan W2 menghasilkan C2, yaitu kecepatan absolut keluar impeller. Nah, kecepatan-kecepatan ini dapat kita gambarkan dalam segitiga karena merupakan penjumlahan dua vektor. Jadi di sisi masuk kita bisa gambarkan seperti ini. Di sisi keluar kita bisa gambarkan seperti di sini. Nah, kecepatan tangensial kita gambarkan secara horizontal, ya. Sudutnya kita putar searah horizontal. Lalu kemudian ini adalah kecepatan relatif masuk impeller dan keluar impeller yang memiliki sudut sebesar beta 1 dan beta 2. Lalu hasil penjumlahan dari kecepatan tangensial dan kecepatan relatif kita gambarkan di sana sebagai C1 yang memiliki sudut alfa 1 terhadap arah tangensial, dan di sini C2 yang memiliki sudut alfa 2 terhadap arah tangensial. Nah,
kecepatan absolut maupun kecepatan relatif dapat kita uraikan ke dalam komponen-komponen searah dengan arah tangensial maupun arah normal dari kurva impeller. Jadi C dapat kita uraikan ke dalam komponen tangensialnya yaitu CU dan komponen normalnya yaitu CR. Nah, di sini kita dapatkan CU1 dan CR1. Di sini kita dapatkan CU2 dan CR2. Demikian pula dengan kecepatan relatif B, kita dapat uraikan dalam komponen WU dan WR. Namun demikian, WR akan sama dengan CR karena tinggi dari segitiga kecepatan ini sama gitu ya, untuk sisi C maupun untuk sisi B. Nah, dari hubungan segitiga atau trigonometri ini dapat kita tuliskan kemudian berbagai komponen kecepatan seperti ini. CU atau komponen tangensial dari kecepatan absolut baik CU1 maupun CU2 itu sama dengan C cos alpha. Lalu kemudian komponen tangensial dari kecepatan relatif atau BU kita juga bisa tuliskan sebagai W cos beta. Lalu kemudian komponen normalnya CR kita dapat tuliskan sebagai C sin alfa. Jadi CR1 sama dengan C1 sin alfa 1, CR2 sama dengan C2 sin alfa 2. Nah, demikian pula CR1 dapat kita tuliskan dalam sebagai komponen dari kecepatan relatif. C1 sama dengan W1 sin beta 1, CR2 sama dengan W2 sin beta 2. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa tangen alfa 1 dan alfa 2 itu dapat kita peroleh dari rasio antara CR dengan CU. Tangen alfa 1 sama dengan CR1 dibagi CU1, tangen alfa 2 sama dengan CR2 dibagi CU2. Lalu kemudian CU1 dapat kita tuliskan juga sebagai CR1 kotangan alfa 1, CU2 sama dengan CR2 kotangan alfa 2. Lalu tangen beta 1 dapat kita peroleh dari CR1 dibagi WU1, tangen beta 2 dapat kita peroleh dari CR2 dibagi WU2. Dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan hubungan kosinus, kita juga bisa peroleh bahwa W itu sama dengan W kuadrat sama dengan U kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali UC cos alfa. Kita juga bisa peroleh bahwa kecepatan tangensial itu sama dengan penjumlahan komponen tangensial dari kecepatan absolut dan kecepatan relatif. Jadi U itu sama dengan CU ditambah WU. Nah, dari sini kita bisa memperoleh persamaan yang menentukan berapa besar head yang akan diproduksi oleh sebuah mesin fluida. Persamaan ini dinamakan dengan persamaan Euler. Nah, dalam menurunkan persamaan ini, kita mengasumsikan bahwa fluidanya invisit atau tidak memiliki viskositas. Lalu jumlah sudunya tidak berhingga, sehingga fluida benar-benar mengalir sejajar dengan geometri dari sudu. Lalu ketebalan sudu mendekati 0, sehingga tidak ada tidak ada ruang yang ditempati oleh sudu, seolah-olah seperti itu. Lalu sudu benar-benar kaku, jadi tidak terdefleksi atau tidak mengalami deformasi sehingga aliran berubah. Jadi asumsi ini kita buat untuk menyederhanakan proses analisis. Sehingga nanti kita bisa memperoleh persamaan Euler yang menentukan head ideal yang bisa diproduksi oleh sebuah pompa sentrifugal. Jadi ini adalah proses penurunan persamaan Euler atau head pompa. Jadi ini adalah skema impeller. Impeller ini kemudian kita gambarkan sebagai sebuah kontrol volume atau volume atur
Jadi fluida keluar di sisi ini, fluida masuk dari sisi dalam. Lalu di sini ada segitiga kecepatan yang sudah kita tuliskan tadi. Di sini ada segitiga kecepatan keluar yang juga sudah kita analisis di slide sebelumnya. Nah, untuk sebuah volume atur yang berputar seperti impeller, kita bisa peroleh bahwa torsi itu sama dengan m dot atau laju aliran massa kali R2 C2 cos alfa 2 dikurangi R1 C1 cos alfa 1. Nah, berapa daya dari impeller ini? Daya dari impeller bisa kita peroleh dari torsi kali kecepatan sudut atau T kali omega. Jadi, kalau kita substitusikan persamaan sebelumnya, kita akan memperoleh bahwa m dot omega R2C2 cos alfa 2 dikurangi omega R1 C1 cos alfa 1 itu sama dengan daya yang dihasilkan oleh pompa. Nah, kalau kita lihat dari segitiga kecepatan tadi, omega kali R2 itu sama dengan U2, omega kali R1 sama dengan U1. Jadi, suku ini dan suku ini dapat kita gantikan dengan U2 dan U1. Nah, daya pompa juga kita bisa tuliskan sebagai rho kali G kali head yang dihasilkan oleh pompa kali debit yang mengalir di dalam pompa. Dengan demikian, head pompa merupakan daya pompa dibagi rho kali G kali Q. Apabila persamaan daya ini kita substitusikan ke sini, maka kita akan peroleh bahwa U2 C2 cos alfa 2 dikurangi U1 C1 cos alfa 1 dibagi G itu sama dengan head pompa. Jadi M dot di sini dan M dot di sini nanti saling menghilangkan. Jadi kita akan memperoleh persamaan head pompa yang tidak bergantung dari besarnya laju aliran massa. Nah, kalau kita lihat dari segitiga kecepatan tadi, suku ini C2 cos alfa 2 dan C1 cos alfa 1, C2 cos alfa 2, C1 cos alfa 1 itu sama dengan CU2 dan sama dengan CU1. Jadi apabila persamaan ini kita substitusikan kembali ke sini, akan kita peroleh bahwa head pompa itu sama dengan U2 kali CU2 dikurangi U1 kali CU1 dibagi G. Nah, untuk turbin itu sebaliknya. Tinggal kita balik saja suku di sebelah kanan. Karena fluida masuk di dalam turbin memiliki energi lebih besar daripada fluida keluar, maka head yang dihasilkan oleh turbin adalah U1 CU1 dikurangi U2 CU2. Nah, CR1 dan CR2 itu bisa kita perkirakan dari debit yang mengalir di dalam mesin fluida atau di dalam pompa. Jadi, apabila kita lihat dari sini, karena fluida kita anggap masuk ke dalam impeller searah normal dan keluar searah normal, maka kita bisa peroleh bahwa CR1 dan CR2 itu sama dengan Q dibagi Pi D1B1. Pi kali D1B1 ini merupakan luas dari penampang inlet impeller. Pi D2B2 ini merupakan luas dari penampang outlet impeller. Jadi CR1 dan CR2 itu terhubung atau terkait dengan besarnya atau debit yang atau aliran volumetrik fluida yang mengalir di dalam pompa. Selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.